Perkenalkan, nama saya Stefani Rizky Bambung dari kelas 10E. Di sini, saya akan menjelaskan contoh-contoh lembaga sosial dan penjelasannya terkait perannya dalam mengatasi masalah sosial. Lembaga yang pertama, lembaga keluarga. Contoh dari lembaga keluarga yaitu keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak, dan keluarga besar. Perannya dalam masalah sosial, yang pertama pencegahan. Keluarga adalah tempat pertama sosialisasi nilai dan norma. Keluarga yang kuat dan harmonis dapat mencegah perilaku menyimpang pada anggota keluarga seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, dukungan emosional dan material. Ketika anggota keluarga menghadapi masalah, misalnya masalah ekonomi atau masalah kesehatan mental, keluarga dapat memberikan dukungan emosional, moral, dan material. Yang ketiga, pendidikan karakter. Keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial pada anak-anak. Ini membantu membentuk individu yang peduli terhadap masalah sosial di masyarakat. Yang ketiga, mediasi konflik dalam lingkungan yang lebih luas. Keluarga atau tokoh keluarga yang dihormati dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar warga masyarakat. Lembaga yang kedua, lembaga pendidikan. Contoh dari lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lembaga kursus, dan pusat pelatihan. Perannya dalam masalah sosial yang pertama, penyadaran dan pendidikan. Lembaga pendidikan dapat memasukkan materi tentang masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi lingkungan. Ini dimasukkan ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Pendidikan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan yang ada di negara. Yang ketiga, pembentukan karakter dan nilai. Sekolah dan institusi pendidikan lainnya berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, penelitian dan solusi. Perguruan tinggi seringkali melakukan penelitian tentang masalah sosial dan menawarkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Yang kelima, pengabdian masyarakat. Banyak lembaga pendidikan yang mendorong siswa dan staf untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang secara langsung mengatasi masalah sosial. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga hukum. Contoh dari lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi bantuan hukum. Perannya dalam masalah sosial ada beberapa. Yang pertama, untuk penegakan hukum. Lembaga hukum bertugas untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini sangat penting dalam mengatasi masalah kriminalitas, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, penyelesaian konflik. Pengadilan dan lembaga mediasi hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan konflik secara adil. Yang ketiga, perlindungan hak. Lembaga hukum dan organisasi bantuan hukum memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang hak-haknya dilanggar. Yang keempat, rehabilitasi pembinaan.
Lembaga pemasyarakatan berperan dalam merehabilitas pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kelima, pencegahan kejahatan. Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya juga melakukan upaya pencegahan kejahatan melalui patroli, penyuluhan, dan penegakan hukum yang tegas. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.